Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah memasuki formasi pembantaian pemakan darah, Chu Feng sangat terkejut. Meskipun formasi pembantaian pemakan darah tampaknya dipenuhi dengan kabut ketika melihatnya dari luar, tapi semua kabut itu menghilang saat mereka memasukinya. Namun tanah, gunung, dan bahkan bebatuan menjadi merah. Terlihat tinggi di atas, bahkan langit pun menjadi merah juga. Seluruh tempat itu merah tua, dan itu benar-benar menyilaukan mata. Formasi pembantaian pemakan darah, reputasinya memang layak, ucap Miao Miao. Ketika Xian Miao Miao melihat adegan ini, bukan saja dia tidak takut, dia bahkan terlihat sangat bersemangat. Dia berlarian seolah-olah dia sedang menikmati tur. Hahaha, gadis itu cukup disukai ratu ini, ucap si ratu. Melihat Xian Miao Miao bertindak sedemikian rupa, bukan hanya si ratu tidak terganggu, dia malah mengungkapkan tatapan kekaguman yang langka. Jangan panggil dia gadis sepanjang waktu. Itu membuat kamu terdengar seperti jauh lebih tua darinya. Cibir Chu Feng. Meskipun Chu Feng sudah menjadi laki-laki setelah bertahun-tahun, tapi si ratu masih memiliki penampilan seorang gadis muda. Terlepas dari temperamen macam apa yang dimilikinya, terlepas dari betapa kejamnya dia dalam menangani berbagai hal, tapi wajahnya yang muda dan lembut masih sesempurna sebelumnya. Dan itu masih menimbulkan rasa tidak berbahaya. Meskipun Chu Feng sekarang telah melihat wajahnya selama bertahun-tahun, tapi dia masih sangat menikmatinya. Si ratu menyipitkan matanya, dan berpura-pura tampak menyeramkan ketika dia berkata, "Jika ratu ini menyebutkan usianya, kamu pasti akan takut dan mati," ucap si ratu. Namun ketika matanya yang berbentuk bulan sabit ditempatkan pada wajahnya yang cantik, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, orang akan merasa bahwa dia sangat menggemaskan dan terpesona oleh kecantikannya. Ya, ratuku adalah yang paling menakjubkan. Oh iya ratu, apakah kamu ingin keluar dan menikmati pemandangan merah tua yang indah ini, sambil bergandengan tangan dengan aku? Tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Cui, siapa yang mau berpegangan tangan denganmu? Pergi dan berjalan-jalan sendiri. Ratu ini akan tidur, balas si ratu. Setelah ratu-ratu mengatakan kata-kata itu, dia terdiam. Meskipun Chu Feng merasa agak kecewa bahwa si ratu telah memutuskan untuk tidak berbicara dengannya lagi, tapi dia tidak merasa kesepian. After all, di sampingnya adalah Xian Miao Miao. Selain itu, mulut gadis itu terus berbicara tanpa henti. Xian Miao Miao terus melihat ke sekelilingnya. Kemudian dengan ekspresi penasaran, dia bertanya pada Chu Feng. Chu Feng, coba katakan, mengapa tempat ini semerah ini? Apakah orang yang mengatur pembentukan formasi ini sengaja melakukannya untuk menakut-nakuti orang lain? Tanya Miao Miao. Menakut-nakuti orang lain ya, ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai tersenyum. Kemudian dia melanjutkan, warna merah dari tempat ini, itu semua disebabkan oleh darah, dan seluruh tempat ini diwarnai merah oleh darah, ucap Chu Feng. Siapa yang coba kamu tipu? Jika ada semua darah ini, kenapa tidak ada bau darah? Selain itu, darah akan menjadi hitam setelah mengering. Bagaimana mungkin tempat ini tetap berwarna merah cerah? Apakah kamu berpikir bahwa hanya karena aku tidak berpengalaman, kamu dapat menipu aku, kata Xian Miao Miao dengan ekspresi menghina. Itulah sebabnya tempat ini luar biasa. Darah di sini tidak mengering, dan juga tidak berbau darah. Justru sebaliknya, semuanya disegel di tempat ini. Jika kamu tidak mempercayai aku bisa membiarkan kamu melihatnya, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai mengatur pembentukan formasi di tempat. Dia berhasil mengatur pembentukan formasi seukuran kuku. Dia menempatkan formasi spiritual itu ke potongan batu dan berteriak, "Buka! Bas-bas!" Dalam sekejap, pembentukan formasi itu berubah menjadi mulut air mancur, dan darah mulai mengalir keluar darinya. Selain itu, ada begitu banyak darah yang keluar sehingga terlihat seperti pilar.
Setelah itu, pembentukan formasi berhenti menyemprotkan darah, lalu potongan batu yang Chu Feng telah tempatkan pada pembentukan formasinya benar-benar kembali ke penampilan batu yang normal. Hanya saja, tanah yang telah disemprotkan dengan darah berubah menjadi merah bahkan lebih cerah. Alasan untuk itu adalah, karena darah yang telah menyembur keluar dari batu itu semuanya telah direndam ke tanah. Oh surga, ini benar-benar nyata, seru Miao Miao. Setelah menemukan bahwa semua hal di tempat ini diwarnai dengan merah darah, ekspresi Xian Miao Miao segera berubah. Dia tidak takut, tapi dia sangat terkejut. Tidak dapat menahan diri, Xian Miao Miao pun bertanya. Berapa banyak orang yang mati di sini? Tanya Miao Miao. Banyak sekali, itu tidak hanya manusia saja, tetapi juga ada binatang buas, dan bahkan ada juga keberadaan selain manusia dan binatang buas, kata Chu Feng. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Tanya Xian Miao Miao. Aku bisa tahu dengan mataku. Meskipun semuanya merah darah, tapi aku dapat mengatakan bahwa ada perbedaan penting dalam sifat darah. Untuk sebagian darah, aku bisa melihat betapa kuat pemiliknya itu, ini hanya menggunakan mataku saja. Mereka adalah eksistensi yang melampaui kaisar marsial, kata Chu Feng. Di atas kaisar bela diri adalah setengah leluhur bela diri. Mungkinkah ada ahli setengah leluhur marsial di tempat ini? Xian Miao Miao bertanya dengan terkejut. Setengah marsial leluhur ya, ucap Chu Feng yang secara alami tahu tentang setengah marsial leluhur. Itu adalah bidang kultivasi di atas kaisar bela diri. Di atas setengah leluhur bela diri adalah leluhur bela diri, itu merupakan keberadaan yang bahkan lebih kuat dari mereka. Telah dilaporkan, leluhur marsial adalah batas yang bisa dijangkau manusia dengan tubuh fana mereka. Setelah menjadi leluhur marsial, daging mereka akan menjadi sulit dibayangkan. Leluhur marsial adalah ranah yang sangat jauh. Telah dikatakan bahwa, orang-orang di tanah suci martialisme tidak dapat pergi lebih jauh dari leluhur marsial. Namun demikian, darah di sini memang melebihi darah kaisar bela diri. Mungkin itu adalah darah setengah leluhur marsial. Namun sayangnya, Chu Feng tidak dapat memastikannya. Namun apa yang dia bisa yakini adalah, bahwa benar memang ada ahli yang melampaui kaisar marsial yang telah meninggal di sini. Hanya saja, dia tidak dapat menentukan waktu kematian mereka. Alasan untuk itu adalah, karena darah yang disegel di dalam tempat ini, semuanya masih benar-benar segar. Tepat pada saat itu, si ratu tiba-tiba saja berbicara. Kekuatan pembentukan formasi ini telah melemah, dan ini telah melemah terlalu banyak. Kalau tidak, dengan kultivasi yang kamu berdua miliki, tidak mungkin bagi kamu untuk dapat menyusup ke dalam pembentukan formasi ini, ucap si ratu. Ratu, bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Chu Feng dengan heran. Meskipun mata surgawinya sangat kuat, tapi dia masih tidak dapat melihat fenomena yang disebutkan oleh si ratu. Jika pembentukan formasi ini tidak lebih kuat sebelumnya, bagaimana bisa begitu banyak ahli meninggal di sini? Selain itu, formasi penyegelan tempat ini juga sangat luar biasa. Meskipun kamu mampu mengekstraksi darah yang disegel di dalam tempat ini, tapi kamu tidak dapat membawanya pergi. Bukankah itu benar? Ucap si ratu. Memang benar, balas Chu Feng sambil mengangguk. Apa yang si ratu katakan adalah kebenaran. Sementara dia mampu menggunakan formasi spiritualnya sendiri untuk mengekstraksi darah yang tersegel, tapi dia tidak dapat menggunakan formasi spiritualnya sendiri untuk membawa keluar darah yang tersegel itu. Alasan untuk itu adalah, karena darah di wilayah ini adalah milik formasi pembantaian pemakan darah. Adapun formasi pembantaian pemakan darah, itu adalah pembentukan formasi yang sangat melampaui formasi spiritual Chu Feng. Dengan demikian, ia secara alami tidak akan bisa membawanya darinya. Ratu, keberadaan seperti apa yang kamu pikirkan yang mengatur pembentukan formasi ini? Mungkinkah itu spiritualis dunia jubah abadi? Tanya Chu Feng. Ini sulit dikatakan. Karena pembentukan formasi ini telah melemah sampai sejauh ini, aku tidak dapat memastikan kekuatan penciptanya, jawab si ratu sambil menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat itu, Xian Miao Miao tiba-tiba bertanya dengan senyum berseri-seri di wajahnya.
Chu Feng, apakah kamu tahu tentang hal-hal mengenai formasi pembantaian pemakan darah ini? Tanya Miao Miao. Aku tahu sedikit. Aku pernah mendengar bahwa formasi pembantaian pemakan darah ini berasal dari era kuno. Selain itu, yang tersembunyi di dalamnya adalah harta dari era kuno. Demi harta karun era kuno itu, setelah era kuno berlalu, tak terhitung jumlah ahli yang mencoba untuk mengisi ke tempat ini. Namun sayangnya, tidak satupun dari mereka yang berhasil kembali. Lebih jauh lagi, telah dikatakan juga bahwa jebakan dan mekanisme tempat ini sangat menakutkan. Jika seseorang memicu mereka, tubuh seseorang akan meledak, dan mereka akan mati. Itulah sebabnya pembentukan formasi ini disebut formasi pembantaian pemakan darah, kata Chu Feng. Semua yang kamu katakan ini hanyalah pengetahuan umum. Apakah kamu tahu hal lain? Tanya Xian Miao Miao. Aku tidak tahu. Mungkinkah itu yang kamu lakukan? Tanya Chu Feng. Tentu saja, jawab Xian Miao Miao sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kemudian dengan sikap berpuas diri, dia berkata, izinkan aku memberitahumu. Formasi pembantaian pemakan darah dulunya adalah daerah terlarang nomor 1 di Tanah Suci Bela Diri. Bahkan Realm of Gods dan Moonlight Maze lebih rendah dari tempat ini. Pada saat itu, tidak ada yang berani memasuki formasi pembantaian pemakan darah. Alasan untuk itu adalah, karena tempat ini benar-benar tempat yang bisa dimasuki seseorang tetapi tidak pergi. Namun dengan berlalunya waktu, kekuatan formasi pembantaian pemakan darah secara bertahap telah melemah. Seperti yang terjadi, jangankan lingkungan sekitar, bahkan wilayah yang paling menakutkan dari formasi pembantaian pemakan darah, itu dapat dimasuki selama kita memakai armor pemakan darah. Coba pikirkan baik-baik, seberapa besar kekuatan tempat ini yang telah melemah. Kata Xian Miao Miao. Sepertinya si ratu benar, pikir Chu Feng. Chu Feng menjadi yakin dengan pendapat si ratu. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang baru saja dikatakan Xian Miao Miao telah memverifikasi pendapat si ratu. Masih ada lagi. Banyak orang merasa bahwa, apa yang tersembunyi di dalam formasi pembantaian pemakan darah adalah harta. Namun sayangnya, kenyataannya sangatlah berbeda. Formasi pembantaian pemakan darah ini sebenarnya, mereka mengandung binatang buas dari era kuno yang tersegel di dalamnya, kata Xian Miao Miao. Binatang buas dari era kuno, apakah yang kamu katakan itu nyata? Tanya Chu Feng. Ya, itulah kebenarannya. Itulah sebabnya kami para elf era kuno merasa khawatir, tentang kekuatan formasi pembantaian darah yang melemah sepanjang waktu. Kami khawatir formasi itu tidak akan bisa terus menjaga binatang buas era kuno itu, yang sedang disegel di sini. Lagi pula, jika binatang buas era kuno itu menerobos formasi pembantaian P3 makan darah, mereka akan membawa bencana ke Tanah Suci Martialism. Alasannya adalah, karena binatang buas era kuno yang tersegel itu sama dengan binatang buas Tanah Suci Martialism kita. Mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, dan hanya tahu tentang pembunuhan. Haus darah adalah sifat mereka. Namun demikian, ada perbedaan besar antara binatang buas era kuno dan binatang buas Tanah Suci Martialism saat ini. Yaitu, binatang buas era kuno jauh lebih kuat. Mereka sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang buas yang kita miliki sekarang, kata Xian Miao Miao. Dalam hal itu, kamu mengatakan bahwa Tanah Suci Martialism cepat atau lambat akan bertemu dengan bencana. Tanya Chu Feng. Itu benar, Tanah Suci Martialism ditakdirkan untuk bertemu dengan bencana. Namun meskipun demikian, aku menantikan hari itu, kata Xian Miao Miao. Kenapa begitu? Tanya Chu Feng. Chu Feng mulai sedikit mengerutkan keningnya, iru saat dia bertanya dengan sangat bingung. Pikirkan tentang itu. Betapa menariknya hal itu untuk membunuh binatang buas era kuno. Kata Xian Miao Miao. Chief, kamu, jika binatang buas era kuno muncul, berapa banyak orang tak bersalah yang akan mati secara tragis? Kata Chu Feng. Kata-katamu itu salah. Orang-orang itu lemah. Karena itulah, mereka hanya bisa menjadi mangsa hal semacam itu. Dunia kultivasi bela diri adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat.
Bahkan jika tidak ada binatang buas untuk membunuh yang lemah, mereka masih akan berakhir menderita penghinaan dari rekan-rekan mereka, kata Xian Miao Miao. Chu Feng tidak membantahnya, karena apa yang dikatakan Xian Miao Miao memang benar. Pembunuhan adalah sesuatu yang terjadi setiap hari di tanah suci martialism. Tidak apa-apa, aku hanya bercanda denganmu. Yakinlah, seperti yang elf zaman kuno kita ketahui tentang masalah ini, kita secara alami telah membuat persiapan untuk itu. Sebenarnya, ada elf zaman kuno yang menjaga bagian luar formasi pembantaian darah devouring sepanjang waktu. Jika binatang buas era kuno ingin menerobos formasi spiritual, kita para elf era kuno akan segera mengelilingi dan membunuh mereka, kata Xian Miao Miao. Tapi kan, binatang buas era kuno itu disegel di tempat ini. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka bisa semudah itu dirawat? Tanya Chu Feng. Kami memiliki sarana khusus untuk merawat mereka. Kamu dapat mempercayainya, kata Xian Miao Miao. Baiklah, balas Chu Feng sambil tersenyum sedikit. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xian Miao Miao, dia memang merasa jauh lebih nyaman. Setelah itu, Chu Feng dan Xian Miao Miao terus melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam formasi pembunuhan pemakan darah. Sementara mereka melakukan perjalanan, mereka terus berbicara dan tertawa. Ini tidak berarti bahwa formasi pembantaian pemakan darah tidak berbahaya. Namun sebaliknya, itu adalah persepsi Chu Feng yang terlalu kuat. Semua perangkap dan mekanisme di tempat ini mudah dihindari oleh Chu Feng. Selain itu, Chu Feng menemukan bahwa meskipun teknik formasi spiritual Xian Miao Miao tidak kuat, tapi persepsinya sangat kuat. Dia bisa menemukan semua bahaya yang telah ditemukan oleh Chu Feng. Dengan demikian, bahkan tanpa Chu Feng di sini, semua perangkap dan mekanisme tempat ini kemungkinan besar tidak akan dapat membahayakan Xian Miao Miao. Namun faktanya, yang paling mencengangkan mengenai formasi pembantaian pemakan darah adalah, bahwa sudah jelas ada banyak sekali orang dari era kuno dan setelah era kuno yang telah mati di sini. Namun dalam perjalanan mereka, Chu Feng dan Xian Miao Miao belum menemukan satu kerangka pun. Chu Feng berspekulasi bahwa, ini juga terkait dengan formasi pembantaian pemakan darah. Formasi pembantaian pemakan darah adalah formasi pembantaian yang bahkan tidak akan meninggalkan tulang-tulang para korban yang telah dibunuh. Itu benar-benar formasi pembantaian. Setelah melakukan perjalanan, Chu Feng dan Xian Miao Miao akhirnya tiba di wilayah pusat formasi pembantaian pemakan darah. Itu adalah pembentukan formasi yang luas. Orang bisa membedakan pembentukan formasi ini dengan mata telanjang. Formasi spiritual ini menjulang begitu tinggi, sehingga mencapai awan di langit. Itu tampak seperti benteng, namun tidak seperti benteng. Singkatnya, itu sangatlah besar. Selain itu, ada pintu masuk untuk pembentukan formasi ini ke segala arah. Yang paling mengejutkannya adalah, ketika Chu Feng melihat dari luar formasi spiritual, dia menemukan bahwa lokasi yang paling berbahaya dari Blood Devouring Killing Formation, atau pusatnya, itu sebenarnya sangat berbeda dari luar. Bagian luarnya berlumuran darah, dan hanya pemandangan tempat ini yang mampu menyebabkan kejutan besar. Namun bagian dalamnya sebenarnya berisikan bunga-bunga, tanaman, pohon, dan juga lainnya. Ada pohon besar yang mencapai langit, lalu ada bunga yang sebesar istana, dan mereka semua ada di dalamnya. Sepintas, bagian dalamnya seperti surga. Karena bagaimana, itu bisa terlihat seperti tempat paling berbahaya. Wow, ini benar-benar luar biasa, seru Miao Miao. Pada saat itu, Xian Miao Miao tiba-tiba melepas armor pemakan darahnya. Chu Feng kemudian tiba-tiba menyadari, dan kemudian juga ia melepaskan armor devouring darah. Setelah dia melepas armor pemakan darahnya, Chu Feng bisa merasakan tekanan besar dari pembentukan formasi, dan meskipun dia hanya berdiri di luar, tekanan itu membentur tubuhnya dalam gelombang. Tekanan itu menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak, dan tulang-tulang seseorang membuat suara berderit. Dia merasa seolah-olah dia akan segera dimusnahkan, itu saat dia memasuki formasi spiritual tersebut. Sepertinya bukan hanya serangga pemakan darah saja yang ada di sini. Tanaman khusus itu juga mampu bertahan di sini.
Chu Feng tersentak kagum. Itu benar. Hanya saja, kita bisa menggunakan cara khusus untuk memikat serangga pemakan darah dan memanfaatkannya. Mengenai tanaman itu, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang mereka, kata Xian Miao Miao. Baiklah kalau begitu, ayo masuk, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia memakai Blood Devouring Armor kembali, dan melangkah ke formasi spiritual. Segera, Xian Miao Miao juga mengikuti di belakangnya. Sepertinya pusat dari formasi pembantaian pemakan darah ini, bahkan lebih luas daripada yang aku bayangkan. Tempat ini benar-benar luar biasa. Setelah memasuki wilayah tengah, Chu Feng tersentak kagum. Tempat ini seperti seluruh dunia yang terpisah. Miao Miao, bagaimana? Apakah kamu dapat merasakan lokasi bunga abadi era kuno? Tanya Chu Feng. Xian Miao Miao menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata dengan ekspresi penuh tekad. Aku tidak bisa menemukannya. Namun demikian, aku yakin ada bunga abadi era kuno di sini, jawab Miao Miao. Apakah kamu tidak dapat merasakan apapun sekarang? Tanya Chu Feng lagi. Xian Miao Miao menggelengkan kepalanya lagi. Pada saat itu, Chu Feng menyadari bahwa tempat ini benar-benar tidak sesederhana yang dia bayangkan. Itu bukan tempat di mana mereka bisa menemukan bunga abadi era kuno saat mereka masuk. Tidak perlu terburu-buru, karena tempat ini sangat besar, mari kita melihat-lihat dengan seksama, kata Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng dan Xian Miao Miao mulai dengan hati-hati mencari daerah di sekitar mereka. Awalnya, mereka berdua bepergian dengan sangat lambat. Kemudian, mereka mulai mempercepat pergerakan. Alasan untuk itu adalah, karena tempat ini benar-benar terlalu besar. Jika mereka perlahan-lahan mencari satu langkah pada satu waktu, mereka mungkin tidak akan dapat mencari melalui seluruh tempat ini, dan bahkan setelah menghabiskan beberapa dekade dalam pencarian. Dengan demikian, mereka harus mempercepat kecepatan mereka. Tiba-tiba saja, Xian Miao Miao berkata, Chu Feng, aku punya firasat buruk. Pasti ada bunga abadi era kuno di tempat ini. Tapi, respon bawaanku pada bunga abadi era kuno telah terputus. Aku tidak bisa merasakannya, ucap Miao Miao. Miao Miao, kamu mungkin terlalu memikirkannya. Bahkan jika ada bunga abadi era kuno di tempat ini, maka mustahil bagi mereka untuk berada di mana-mana. Mari kita terus mencari mereka, kata Chu Feng. Oke, balas Xian Miao Miao yang menjadi sangat semangat. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihatnya bertingkah sedemikian rupa. Itu dapat dilihat bahwa, dia sangat ingin menemukan bunga abadi era kuno. Gadis ini benar-benar optimis. Meskipun Chu Feng tidak mencoba menghiburnya, tapi dia berhasil dengan cepat menyesuaikan kerangka pikirannya tak lama setelah itu, dan mulai berbicara dan tertawa sekali lagi. Selain itu, sangat mudah untuk menemukan serangga pemakan darah di tempat ini. Semua serangga pemakan darah yang berhasil ditemui gadis itu, mereka tidak dapat lepas dari cengkeraman jahatnya. Namun untungnya, itu adalah sesuatu yang bisa dimengerti Chu Feng. Setelah semua, serangga devouring darah mampu diproduksi menjadi armor devouring darah. Jika efek khusus mereka diketahui, mereka pasti akan bisa mendapatkan harga yang sangat bagus. Namun demikian, Chu Feng merasa bahwa tidak perlu membuang energi untuk menangkap serangga pemakan darah. Alasan untuk itu adalah, karena tanaman dan pohon-pohon di tempat ini, semuanya itu mampu menahan tekanan besar dan istimewa itu. Dengan demikian, tanaman dan pohon-pohon di tempat ini sudah setara atau bahkan lebih berharga daripada serangga pemakan darah. Chu Feng berencana untuk membawa beberapa tanaman dan pohon bersamanya, itu sebelum dia meninggalkan tempat ini. Dia berencana membuat baju besi yang bisa menahan tekanan tempat ini di masa depan, dan dia tahu bahwa baju besi itu pasti akan berharga cukup mahal. Tiba-tiba saja, Xian Miao Miao bertanya, Chu Feng, apakah kamu tahu bahwa sebenarnya, ada legenda tentang formasi pembantaian pemakan darah? Tanya Miao Miao. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.